Oke, jadi ini ada struktur bata. Kalau dari lihat dimensinya dia Majapahitan 3334, panjangnya 20 bener, dengan ketebalan 5 cm, ciri Majapahit akhir begitu, Majapahit abad 14. Didukung juga dengan temuan sebaran porselin. Kalau ini dia Chalcedon masa dinasti Yuan, tapi kita juga menemukan banyak juga dari dinasti Ming abad ke-15. Kalau struktur ini dia mencirikan semacam umpak tempat tiang kayu begitu, dan kita menemukan tidak hanya ini tapi ada beberapa umpak, sehingga sebenarnya kalau kita buka semua kita bisa melihat pola dari umpak-umpak ini untuk menggambarkan merekonstruksi besaran dan bentuk bangunan. Mungkin kalau melihat jaraknya ada sekitar 6 meter masing-masing umpak. Ini sepertinya bangunan dulu, bangunan besar semacam pendopo begitu yang ada di sini. Dan dari temuan ini, temuan lepasnya, kita bisa memperkirakan bahwa di sini merupakan pemukiman kaum elit, ya, karena dari tinggalan-tinggalan perabotan rumah tangga seperti tembikar halus, porselin, ini pada waktu itu hanya bisa dimiliki oleh kaum bangsawan. Tuh. Ini tembikar, ini dia kemuncak, ini bekas jambangan besar. Ini biasanya ada di kemuncak atap, bangunan atap. Kita juga menemukan fragmen genteng, berarti dia ada, dan ukel, berarti dia bangunannya dulu itu dari genteng tembikar ya. Terus hiasan jambangan ini sebagai perabotan begitu, tempat menyimpan air ataupun untuk menyimpan barang-barang. Cukup banyak kita menemukan tinggalan-tinggalan yang katakanlah pada masa itu hanya dimiliki oleh bangsawan. Dulu pada abad dari abad ke-10 itu Cina itu memiliki sumber daya kaolin ya. Kemudian dia memproduksi keramik karena bahan dasar keramik atau porselin itu adalah kaolin. Di Indonesia itu waktu itu belum ditemukan sumber daya kaolin, sehingga kemudian Cina banyak memproduksi porselin atau keramik ini di negaranya, yang kemudian menjadi dagangan begitu Cina, yang selain sutra begitu, yang kemudian dijual tidak hanya ke Indonesia tapi juga termasuk juga ke India, kemudian ke Eropa begitu ya. Dan ini menjadi produk andalan Cina pada dari abad ke-89 sampai abad ke-16 begitu. Sebenarnya hampir sama dengan, kalau dari lihat kita ketipisan ya, hampir sama dengan porselin begitu ketebalannya. Cuma ini bahan dasarnya tanah liat, sedangkan ini kaolin. Indonesia tidak punya bahan dasar kaolin, sehingga yang diproduksi adalah tembikar halus begini. Ini ciri khas kita. Ini juga jadi barang mewah karena dia membutuhkan tingkat pembakaran yang sangat tinggi begitu, dibandingkan dengan tembikar kasar seperti ini. Ini hanya butuh pembakaran pakai sekam padi cukup begitu. Sedangkan ini kalau sekarang itu dia membutuhkan pembakaran yang tingkat tinggi dengan menggunakan kayu yang agak lama begitu. Kalau sekarang kita bisa menciptakannya dengan oven begitu ya, suhu oven. Data paling tua itu di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, kita menemukan di abad ke masa Sung ya, Song gitu, abad ke-9, 10 Masehi. Dinasti sebelumnya juga ada Tang, itu sudah masuk begitu ya. Dia
kita sudah mengimpor porselin begitu sebagai perabotan mahal gitu ya bagi bangsawan, dan tradisi impor porselin itu juga sendiri berlangsung sampai abad ke 15, 16 sampai 17 begitu. Sebenarnya dari hasil penggalian linggan ini kita bisa melihat kenampakan tanah. Ini harusnya dia terbenam, dan kemudian di sini adalah lapis budayanya. Ada fragmen-fragmen bata kita lihat nampak itu, sedangkan di bawah itu kosong. Jadi lapis budayanya ini dari stratigrafi kita bisa lihat ini berarti dia terbenam kurang lebih ini. Ya, sedangkan ini muncul, terus kemudian tiang kayu. Wah, lapisan itu bang? Iya, lapis budayanya ini. Lapis budayanya di tanahnya itu masih ada sisa-sisa runtuhan sampai ketinggian ini, ketinggian ini. Ini kemungkinan masih berlanjut tingginya, terus kemudian tiang kayu dan lantainya kurang lebih ada di batas bata itu. Nah, sedangkan di sini bata ini dia lapis budaya di sini. Ini dulu tidak ada tanah mestinya. Ini jadi tanah uruk, kemudian ini tanah terbuka. Lantai berarti untuk dasarnya itu. Ya? Dasarnya lantai. Nah, tapi kemudian kelihatannya terjadi bencana begitu sehingga menguruk dasar tanah atau lantai dari pemukiman ini. Kelihatan. Uruk-urukan dia biasanya ada, bener urukan, karena ada bekas tembikar, kalau bisa kelihatan ini. Jadi dia ada pecahan tanah sengaja sirtu begitu ya untuk memperkuat fondasi lantai. 50 cm relatif. Nah, saya bisa bilang ini lapis budaya sebenarnya tercipta di sini. Cuma lantai kelihatannya di sini dia nih. Nah, lantai. Terus ini lebih ke uruk. Nah, ini yang lapis bencana mestinya ini. Dari abad ke 14-15, 50 cm. Ya. Ketemu berapa panjangnya? 70 cm. 70. Ini 74. 74. Ya. 74. Ini 74 juga. 74 juga. 54. Ya, 53 54. Ini harusnya berlanjut. 54. Iya.